Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Glare, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Cermin cukup penting peranannya di dalam rumah, seperti bisa membantu kita melihat blind spot yang ada pada diri kita. Bisa juga membuat kesan ruangan lebih luas karena pantulannya. Juga bisa membuat ruangan terlihat lebih terang, bahkan memberikan nilai unik pada ruangan. Nah, berikut akan kita bahas jenis-jenis cermin di rumah yang membantu aktivitas kita sehari-hari untuk menjadi lebih optimal, bahkan menambah value pada ruangan. Yang pertama adalah bathroom mirror atau cermin kamar mandi. Umumnya berada di atas wastafel. Cermin ini berguna untuk mendukung kegiatan seperti mencuci muka, sikat gigi, shaving, maskeran, atau bahkan menggunakan softland bagi yang menggunakan. Umumnya kegiatan basah yang harus dilakukan di kamar mandi dan tidak bisa dilakukan di meja rias tentunya. Ada dua tipe cermin di kamar mandi. Yang pertama bisa berupa flat mirror dengan frame atau tanpa frame. Yang kedua cermin sekaligus storage penyimpanan. Nah, kedua tipe cermin ini bisa dilengkapi oleh lampu penerangan tambahan. Bisa berupa indirect light yang menyatu dengan cermin, bisa juga berupa lampu dinding terpisah di sekitar cermin. Yang kedua adalah vanity mirror atau cermin rias, berfungsi untuk membantu kegiatan merias wajah ataupun rambut, serta pengaplikasian produk skincare atau perawatan wajah. Umumnya dilengkapi oleh lampu tambahan untuk memperjelas pantulan warna wajah sehingga lebih detail. Nah, di depannya biasanya ada meja rias untuk meletakkan peralatan dan perlengkapan pendukung. Yang ketiga, full body mirror. Cermin setinggi orang dewasa atau lebih yang digunakan untuk memastikan penampilan keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah sesuai atau match. Ada beberapa tipe. Hanging mirror, menggantung di dinding atau balik pintu. Kemudian standing floor mirror, dapat berdiri kokoh di atas lantai dan bisa dilengkapi lampu atau bahkan hook penggantung untuk baju, jaket, atau mantel, serta rak penyimpanan. Lalu leaning mirror cukup disenderkan ke dinding. Dan juga wardrobe mirror, jika space terbatas, umumnya full body mirror bisa disiasati dengan pintu lemari yang finishingnya cermin, sehingga tidak memerlukan space dinding atau lantai tertentu. Yang keempat, portable mirror. Cermin ini mudah untuk dibawa kemana-mana, dipindahkan ke ruangan lain di dalam rumah, atau bahkan dibawa keluar rumah. Fungsinya pun menjadi lebih fleksibel. Misalnya untuk di atas meja rias, untuk melihat fokus detail riasan. Bahkan beberapa ada yang menggunakan cermin pembesar supaya lebih detail. Cermin ini pun bisa diangkat untuk melihat bagian belakang dari kepala ataupun tubuh kita. Biasa di salon kita sering melihat salon menggunakan cermin ini untuk memperlihatkan hasil potongan rambut bagian belakang. Nah, di masa pandemi ini banyak yang memotong rambut sendiri di rumah. Dan biasanya dilakukan di teras supaya tidak mengotori bagian dalam rumah. Sehingga perlu cermin yang bisa dibawa-bawa dengan mudah seperti cermin portable ini. Nah, saat tidak digunakan, cermin ini bisa diletakkan di atas meja sebagai elemen dekorasi. Apalagi sudah banyak desain-desain yang bagus dan estetik. Yang kelima, decorative mirror sebagai fungsi estetika. Terdapat dua tipe, fixed mirror panel dan loose mirror. Fixed mirror panel menghasilkan pantulan yang membuat efek ruangan lebih luas karena terlihat double. Juga membuat ruangan lebih terang karena memantulkan cahaya di sekitar ruang, baik alami dari jendela maupun lampu yang ada. Dengan variasi bentuk potongan, bevel, framing yang sesuai dengan ruangan, bisa menjadi focal point juga, apalagi bidangnya umumnya besar, satu bidang dinding tertentu. Kemudian loose mirror, umumnya dapat diaplikasikan di bidang-bidang yang ingin dijadikan focal point, atau pada bidang kosong sebagai pengganti lukisan atau foto atau artwork. Seperti di foyer atau entryway.
Bisa berfungsi juga sebagai last check penampilan sebelum keluar rumah. Di living room, misalnya di belakang sofa. Atau di area nook sebagai pelengkap dresser. Di koridor atau hallway, di tangga, dan ruang makan. Bisa juga diletakkan di atas konsol atau kredensa atau dresser untuk mempercantik ruangan. Dalam mengaplikasikan mirror-mirror tersebut, perhatikan posisi penempatannya. Pilihlah posisi yang suka kita lihat dan enak dipandang. Pilih juga pantulan mirror yang indah yang kita senangi, seperti tanaman, lukisan, ataupun jendela dengan view taman. Dan bukan pantulan yang tidak enak dipandang, seperti kamar mandi yang terbuka, gudang, maupun garasi yang berantakan. Dan jangan lupa untuk memilih style mirror yang sesuai dengan desain keseluruhan rumah kita. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.